Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah nahnu sanabhath wa nuraji' fima madha an mawdi'ina al-wudu'. ونحن الآن في نهاية الوضوء فقبل أن ننتقل إلى موضوع جديد فنعمل التقويم أولا ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang baru, kita murojaah kembali tentang wudu, ya, evaluasi at-taqwim, evaluasi wudu. Nah, taban di anna hadzal amr muhimun jiddan, karena perkara wudu ini sangat penting sekali. Yang berkaitan dengan amalan ibadah wajib salat ya. Biduni al-wudu fa batalat shalah. Ya. Adam sihhatil wudu adamu sihhat as-shalah. Kalau wudunya enggak beres, maka salatnya juga tidak sah. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Ini ada soal, insyaallah akan saya terjemahkan dan sedikit kita jelaskan jawabannya. Nanti kalian teman-teman menjawabnya di soal ya, di lembaran jawaban dengan format Word ya, format Word. Nanti dikirimkan di Google Classroom. As-soal al-awwal, mayyiz man yantaqid wudu'uhu mimman la yantaqid fi al-halat at-thaniyah ma'a bayani sabab. Ya, ini di soal pertama disuruh membedakan siapa yang batal wudunya dan siapa yang tidak dalam kondisi-kondisi berikut, dan beri penjelasannya, sebabnya mengapa. Ya. Pertama, al-alif, syakhsun waqa'at ala yadihi najasah. Seseorang yang tangannya terkena najis, ya. Tentunya apa yang telah kita pelajari, najis adalah sebab pembatal wudu. Jadi kalau seseorang salah satu anggota badannya terkena najasah, najis ya, sesuatu yang najis, maka dia batal wudunya ya. Mengapa? Ya, ini batal wudunya ya. Sebab mengapa? Karena adanya najasah. Ya, najasah ini membatalkan wudu. Ya, wadih insyaallah ya. Syakhsun naas ya. Naasa. Atau ya, naas ini apa ya? Ngantuk ya. Wa huwa jalisun fil masjid. Seseorang yang mengantuk dan dia kondisinya dalam posisi duduk di dalam masjid. Baik, barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, mengantuk ini selama dia masih sadar, maka ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu apa? Ketika dia tertidur. Tertidur ini ilatnya, alasannya bukan tidurnya itu sendiri, tapi adalah hilangnya kesadaran ya. Adamul aqli ya, hilangnya akal, hilangnya kesadaran ya. Maka ini yang membatalkan wudu. Kalau dia masih sekedar ngantuk ya, maka itu insyaallah masih punya wudu. Nah, jadi ini masih ini tidak batal, alasannya apa? Hudur al-aqal ya, masih terbangun ya. Akalnya masih terjaga, kesadarannya masih terjaga. Baik. Kemudian yang tak, syakhsun saribah labana naqah wa maraqatan biha lahmu ibil. Ada seseorang yang minum susu onta dan ini kuahnya ya, maraqah itu kuah atau sop onta.
yang di dalamnya ada daging unta. Nah, apa hukumnya? Wudunya ini masih sah. Loh, mengapa kok masih sah? Kan ada unta. Tapi alasannya masih sah karena yang membatalkan wudu itu adalah memakan daging unta sebagaimana dalam hadis, ya kan? Jadi yang membatalkan adalah memakan daging unta. Kalau meminum susunya atau meminum kuah dari saripati atau kuah sopnya daging unta itu tidak mengapa, wallahu alam. Jadi ini wudunya masih sah, wudunya belum batal, wudunya tidak batal. Alasannya apa tadi? Karena dia tidak memakan dagingnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya ada seseorang dia melakukan operasi, ya. Dia akan melakukan amaliyah jirohiyah, ini operasi. Ya, dia akan melakukan prosedur operasi. Fa khuddira takhtiran kamilan, maka dia sama dokternya dibius dengan bius total. Maka bagaimana kondisi wudunya? Maka jawabannya adalah kondisi wudunya batal. Ya, ilatnya apa sebabnya? Karena dia dalam kondisi bius total, ya, takhtiran kamilan. Karena kita tahu sebab batalnya wudu itu adalah hilangnya akal. Jadi ketika seorang dibius total itu tentunya dia tidak tersadarkan diri. Nah, karena tidak sadarnya diri ini, ya, ini menyebabkan batalnya wudu dan harus diulangi ketika dia siuman. Taib. Syakhsun usiba bi jurhin fa kharaja minhu dam. Ada seseorang yang terluka dan dari lukanya itu keluar darah. Maka di sini ulama memberikan rincian, ya. Kesimpulannya saya nukil dari Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau membedakan antara adam as-sa'il wadam qalil, ya. Mengalirnya itu deras, ya, mengalir deras atau mengalirnya sedikit. Kalau mengalirnya itu deras, ya, darahnya bercucuran banyak, maka itu membatalkan wudu, ya. Adapun kalau darahnya yang keluar dari lukanya itu sedikit, ya, dari nanah atau darah atau semacam itu, ini selain dari yang keluar dari dua jalur, ya, maka itu tidak mengapa kalau darahnya masih sedikit. Nah, ini dirinci, ya. Keluar darinya darah, maka tidak mengapa kalau keluarnya sedikit. Tapi kalau keluarnya banyak, maka harus wudu. Baik. Darah ini juga termasuk darah haid, ya, darah nifas, kecuali darah istihadhah bagi perempuan. Maka itu darah istihadhah bukan termasuk darah yang membatalkan wudu, ya. Dan itu pembahasannya lain, ya. Ini yang berkaitan dengan secara umum, ya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya ada seseorang yang jatuh saqata fa ughmiya alaih. Jatuh pingsan, ya, terjatuh pingsan. Sa'atan tsumma afaqa, selama 1 jam kemudian dia siuman, dia bangun. Di sini barakallahu fikum kondisi wudunya juga batal, ya, karena ughmiya alaih, ya. Jadi kondisi pingsannya seseorang ini mengakibatkan hilangnya kesadaran. Jadi karena hilang kesadaran maka apa tadi? Ya, membatalkan wudu. Jadi ketika dia bangun dia harus mengulangi wudunya kembali. Kemudian soal yang kedua, madza taf'al fil halati taliyah ma'a bayani sabab. Apa yang kamu lakukan dalam kondisi-kondisi berikut ini dan beri sebabnya, beri alasannya. Yang pertama, tawadda'ta wa sholait. Kamu dah wudu dan sholat.
Tsumma ra'aita juz'an min rijlika lam yusib hulma. Kamu kemudian ketika sudah selesai sholat, melihat ya, kamu melihat sebagian dari kakimu ya tidak terkena air. Maka dalam kondisi ini kembali kepada kaidah ya, kaidah ini ya. Man tayaqqana taharah wa syakka fil hadath. Barang siapa yang dia itu yakin dia waktu berwudu itu benar wudunya, sudah benar. Kemudian setelah selesai wudu, dia kemudian datang keraguan, ya, hadas, ragu-ragu, syakka itu ragu ya. Atau kebalikannya, kondisi kedua, tayaqqanal hadas, atau dia yakin telah terkena hadas, ya, dalam keadaan hadas. Wasyakka fit taharah, tapi dia ragu masih suci apa enggak. Fahuwa alama tayaqqana minhuma, maka ya sikap dia harus berdiri di atas sesuatu yang diyakini dari kedua kondisi itu. Kalau dia memang meyakini dia sudah bersuci, ya, kemudian ada datang praduga, was-was, ya, atau sesuatu yang meragukan tentang kehadasannya, entah itu tadi ya, entah itu apa namanya, masih kering itu tadi anunya, ya, kok kayak kelihatannya kok masih kering, belum kena air, padahal dia sudah wudu, sudah sholat, maka dia harus yakin pada kondisi dia sudah wudu tadinya. Beda halnya kalau dia ketika wudu kemudian dia menginjak atau menyentuh sesuatu yang membatalkan dia, ya, dia lebih yakin ke hadasnya, maka dia harus mengulangi wudunya dan sholat lagi, gitu ya. Barakallahu fikum. Ini kaidah ini berlaku umum ya, kaidah usul ini. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi kalau kondisinya Anda yakin sudah wudhu dengan baik dan benar, kemudian sholat kok tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu. Nah, ini kan sesuatu yang mengganggu dan ini meragukan. Kalau ini meragukan, ya, maka hendaknya tidak usah dipedulikan. Taib. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kasus yang berikutnya, tawadda'ta bi janibi zamilik falamma intaha min wudu'ihi ra'aita mirfaqahu lam yusibhu alma. Kamu wudu di samping temanmu. Ketika dia selesai wudu, kamu melihat sikunya belum kena air, ya, masih kering. Nah, di sini maka kamu harus bilang sama temanmu. Kamu bilang sama temanmu itu sikumu belum kena air. Jadi harus diulangi wudunya. Jadi batal dia. Ya, harus diulangi niat dari awal ya. Kemudian ya, alasannya apa? Karena membasuh kedua tangan sampai siku ini hukumnya wajib ya, termasuk kewajiban atau furud al-wudu. Kalau ditinggalkan maka dia harus mengulanginya. Kalau yang pertama tadi apa tadi? Ini nggak batal ya, insya Allah. Tapi selanjutnya yang tak sholaita nasiyan annaka muhditsun. Nah, kamu udah sholat lupa kalau kamu tuh sebenarnya dalam keadaan hadas. Tsumma tadzakarta ba'da usbu'. Kemudian kamu baru teringat setelah 1 pekan. Anna sholataka tilka, waktu sholatmu itu kamu ingat, kamu yakin bi ghairi wudu, kamu waktu itu belum wudu. Maka apa? Ya, di sini sholat wudunya batal ya. Wudunya batal karena kamu yakin pas sholat 1 pekan yang lalu itu belum berwudu ya, atau ada sesuatu yang membuat wudunya batal atau belum wudu, ya kan? Lupa dalam keadaan ya, mungkin biasanya ya teman-teman lupa belum mandi, ya kan, belum mandi janabat atau apa, kemudian wudu dalam keadaan belum mandi janabat, umpamanya ini ada kasus ya, kemudian dia sholat, kemudian dia teringat, oh iya tadi lupa belum mandi janabat atau seperti itu, belum niat mandi janabat,
maka dia harus mengulangi wudunya dan sholatnya ketika dia ingat. Nah, sebabnya karena yaitu tadi, karena dia yakin, dalam keadaan yakin belum wudu atau wudunya tidak sah. Kemudian berikutnya, kamu sudah membasuh wajahmu dan kedua tanganmu, niatnya untuk linadzafah, ya, untuk kebersihan. Tsumma nawaita, kemudian kamu berniat untuk menyelesaikan sisa anggota, membasuh anggota wudu dengan niat wudu. Jadi di tengah wudu, awalnya kamu nggak ada niat wudu, cuma bersih-bersih aja, basuh muka, basuh tangan, ya. Kemudian setelah itu kamu pengen niat wudu. Bagaimana wudunya ini? Maka di sini ada khilaf, ya. Ada khilaf, maka sebaiknya dia mengulangi wudunya lagi, ya. Sebaiknya dia, untuk menghindari khilaf, sebaiknya apa? Dia ulangi wudu dengan niat wudu, terutama dengan membaca basmalah, ya. Karena sebagian ulama mewajibkan membaca basmalah, ya, di awal wudu, niat, termasuk niat itu, ya. Niat itu termasuk dari dalam fikih mazhab Syafi'i, niat itu termasuk furudus sholah, ya, termasuk kewajiban furudul wudu, furud wudu, kewajiban wudu yang harus dilakukan. Kalau tanpa niat itu berarti dia harus mengulangi lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya tawadda'ta, kemudian ketika hendak mau membasuh kedua tumit, ra'aita mirfaqaka lam yusibhul ma. Pas kamu wudu, walamma baqiya, ketika udah mau ghusl qadamain, kedua kaki, kamu merasa pergelangan kakimu kok seperti belum kena air. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau kamu memang dari awal sudah yakin, tadi sudah menyentuh sikumu dengan air, ya, karena kondisi mungkin cuacanya panas, maka cepat mengeringnya. Itu sering kali terjadi ketika kita wudhu, baru saja membasuh, tiba-tiba udah merasa kering, ya, di siku-siku atau di anggota badan tertentu, ya, yang kita sudah membasuh tadi, benar-benar sudah membasuh. Maka ini kalau hal terjadi seperti ini, maka tidak usah dihiraukan. Jadi hukumnya tetap pada hukum yakin telah bersuci, telah wudhu sebagaimana yang dia yakini, ya. Lain halnya memang lupa, belum dibasuh, nah maka itu wajib diulangi dari membasuh tangan tadi, ya. Dari membasuh tangan, diulanginya dari membasuh tangannya. Tidak perlu diulang dari awal, karena memang awalnya sudah niat wudu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian soal berikutnya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu yatawadda'una fara'a ba'dahum talawwah aqab, ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya sedang berwudu, maka beliau melihat sebagian mereka talawuh aqab, ya, talawwah aqabihim. Ini terlihat mereka memperlihatkan aqab itu iqab, tumit-tumit mereka, lam yamassaha alma, belum tersentuh air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqab minan nar, ya, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Celaka tumit-tumit itu maksudnya tumit-tumit yang tidak terkena air. Ancamannya apa? Wailun minan nar, yaitu ancamannya akan kena
api neraka kalau tidak dibenerin. Nah, ta'ammal al hadis wa ajib amma yali. Ya, perhatikan hadis di atas tersebut yang ini dan jawablah pertanyaan berikut. Pertama, yadullu al haditsu ala al ihtimam bi amrin yata'allaqu bi furudil wudu. Fama huwa? Jadi hadis tersebut menunjukkan pentingnya perkara yang berhubungan dengan kewajiban wudu, ya, kewajiban wudu. Apa yang dimaksud dengan furudul wudu di sini? Yaitu kewajiban membasuh kaki. Ya, membasuh kaki itu harus sampai tumitnya. Ya, jangan cuma depannya saja. Tumitnya tidak dibasuh. Ya. Jadi kewajiban membasuh kaki, kedua kaki itu semua. Sampai apa? Batasnya sampai kedua mata kaki. Jadi semua di bawah kedua mata kaki itu harus basah. Itu ya. Kemudian selanjutnya yuhadzir al haditsu min amrin yaqa'u fihi ba'dun nas. Fama huwa? Hadis tersebut memperingatkan sebuah perkara yang sering dilakukan oleh sebagian manusia. Apa peringatan apa itu yang dimaksud? Yaitu peringatan tumit-tumit mereka yang masih kering, belum terbasuh dengan air, maka peringatannya, ya, dia akan terkena siksa api neraka. Ini diingatkan dengan siksa api neraka bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya, tidak membasuh sempurna kakinya, ya, hingga tumitnya, dari ujung kaki, ujung jemari kaki sampai belakang telapak kakinya itu. Kemudian berikutnya, afadal hadis faidah. Ya, hadis tersebut memberikan faidah tata'allaq bin nushi li ikhwanik al muslimin. Berhubungan dengan nasihat kepada saudaramu sesama muslim. Apa nasihat itu? Yaitu nasihat pada kebenaran, ya. Menasihati kepada hal yang baik, ya. Menasihati kepada hal yang baik. Yaitu menasihati supaya apa tadi? Supaya wudhunya itu disempurnakan. Di antara kesempurnaan wudhu adalah sampainya air, ya, terkenanya air di seluruh anggota wudhu yang diwajibkan. Ya, di antaranya apa yang di sini? Kaki. Ya, itu ya, gitu caranya. Yaitu membasuh kedua telapak kaki, juga sampai membasahi itu kedua tumitnya. Yaitu bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Fa innad-din an-nasihah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ya, dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Jadi agama inilah nasihat. Sama-sama saling menasihati. Dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling bernasihati kepada hal yang baik, dan menasihati kepada hal yang baik itu juga dengan asas kesabaran. Jadi harus legowo, dinasihati temannya, menasihati temannya, dan yang dinasihati harus saling legowo, harus saling sabar. Begitu ya kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Soal berikutnya, mal fadlu al hasil liman qala adzikr al warid ba'dal wudu. Jadi intinya di sini keutamaan apa yang dihasilkan ketika apa keutamaan wudu, lah gitu ya kira-kira. Apa saja sebutkan keutamaan wudu. Ya, telah disebutkan dari awal pembahasan, ya, keutamaan wudu. Ada beberapa, ya. Masih ingatkah? Ya. Yang mana itu? Nah, di sini dia. Fadhail wudu, ya, bisa lihat dari hadis-hadis berikut, ya. Yang pertama adalah kecintaan Allah kepada hamba yang senang berwudu.
Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka orang yang dia menjaga kebersihan. Ya, di antara menjaga kebersihan itu apa? Wudu, ya, taharah. Ya, jadi innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu jamil dan suka kepada hal-hal uh, yang indah, gitu ya. Allah itu indah dan suka kepada hal-hal yang indah. Mahabbatullah, ya kan? Yang pertama. Yang kedua apa? Di antara keutamaan wudu. Yarfa Allah darajat al-mu'min yaumal qiyamah. Jadi Allah mengangkat derajat seorang mukmin pada hari kiamat dengan wudunya itu. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka keluar kesalahan-kesalahan dari anggota tubuhnya sampai keluar dari di bawah kuku-kukunya. Jadi dengan mengalirkan air wudu ke anggota-anggota wudu, maka akan keluar darinya, dari tangannya, dari mukanya, dari kepalanya, dari kakinya, itu kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, ya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar harus bertaubat tentunya. Nah, kemudian keutamaan berikutnya adalah anna ahlal jannah yuhallawna yaumal qiyamah bil asawiri ala mawadi al wudu. Bahasanya seorang yang, ya, seorang mukmin, ya, yablu al hilyatu minal mukmin. Jadi seorang mukmin itu dia akan anggota wudunya haitsu yablughul wudu. Jadi anggota wudunya itu akan dipakaikan pada hari kiamat dengan perhiasan-perhiasan asawir, ya, dengan perhiasan-perhiasan di mana anggota wudunya sampai semua anggota wudunya. Jadi semua anggota wudu yang terkena air itu, maka disitulah akan dikenakan perhiasan besok pada hari kiamat, ya, perhiasan. Nah, itu diantara, dan banyak hadis lain juga menunjukkan bahwasanya ciri umat Nabi Muhammad SAW itu apa? Nampak, ya, dari anggota bercahaya, ya, nampak dari anggota wudunya itu apa? Bercahaya. Taib. Kemudian soal yang terakhir, yang kelima, iktashif al khata minal jumal at-taliyah tsumma sahihhu. Ya, ungkap kesalahan dari ungkapan atau kalimat-kalimat di bawah ini, kemudian luruskan, benarkan. Yang pertama, yustahabbu mashur ra'si thalath marrat. Disunahkan mengusap kepala 3 kali. Nah, ini kesalahannya apa? 3 kali. Harusnya apa? Sunnahnya adalah sekali saja. Ya. Karena ini khusus mengusap kepala ini hanya sekali, termasuk kedua telinga juga sekali saja. Kemudian berikutnya yustahabbu ghusl kaffain inda ghuslil yadain ilal mirfaqain. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan ketika mau mencuci kedua tangannya sampai siku. Nah, ini kesalahannya di mana? Ya, ini mencuci kedua telapak tangan. Ini disunahkannya di awal, ya, di awal ketika mau sebelum berkumur, ya, sebelum madmadah, ya. Sebelum madmadah ini disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, ya, dengan menyela-nyela jarinya, 3 kali, ya. Kalau di dalam posisi mencuci kedua tangan sampai siku ini tidak
tidak ada sunnah membasuh kedua telapak tangan. Kemudian berikutnya, yajibul wudu inda qiraatil Quran, wajib wudu saat mau membaca Quran. Nah, di sini kesalahannya di sini mana? Jadi kewajiban wudu ini kesalahannya di sini. Harusnya apa? Yustahabbu. Jadi disunahkan wudu ketika membaca Quran. Jadi membaca Quran, berzikir itu disunahkan wudu. Jadi tidak diwajibkan. Adapun yang diwajibkan adalah menyentuh mushaf. Ingat ya, kemarin banyak kesalahan teman-teman menjawab soal. Jadi yang diwajibkan adalah menyentuh mushaf. Ya. Kalau terpaksa gimana? Ya, kalau mau membaca Quran dia tidak berwudu dengan menyentuh mushaf, maka harus dilapisi mushaf itu supaya tidak langsung bersentuhan tangannya, kulit tangannya dengan mushaf itu. Jadi harus ada sesuatu yang melapisi Qurannya, mushafnya, gitu ya kira-kira ya. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.